Kalian sudah memilih novelnya, kemudian membaca novel selama 1 minggu. Pokoknya hiljong loh ya. Setelah itu tugasnya hari ini nanti membuat resensi. Yes. Ini nulis nanti Pak Fandi sambil observasi, begitu ya? Terus saya dari luar, betul? Nggak usah meski bahasa. Assalamualaikum ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya Cynthia ya. Ya, Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. di tempat duduk siap. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Anak-anak sambil Pak Pandi presensi dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua, baik. Ya, anak-anak, sambil kita berdiskusi sebentar ya. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Resensi apa? Buku. Novel ya. Kemarin kalian sudah pinjam buku semua? Sudah dibaca sampai selesai? Kemarin kan Pak Madi ngasih waktu selama 1 minggu untuk membaca ya? Ada yang selesai membaca sebelum 1 minggu? Ada. Ada ya? Selesai semua. Baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan mengembangkan kerangka resensi yang telah kalian buat kemarin. Kemudian kerangka tersebut dikembangkan menjadi resensi yang utuh, baik dan benar, baik dari segi bahasanya, segi strukturnya, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya Cynthia ya. Ya, Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. di tempat duduk siap. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sambil Pak Pandi presensi dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua, baik. Ya, anak-anak, sambil kita berdiskusi sebentar ya. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Resensi apa? Novel ya. Kemarin kalian sudah pinjam buku semua? Sudah dibaca sampai selesai? Kemarin kan Pak Pandi ngasih waktu selama 1 minggu untuk membaca ya? Ada yang selesai membaca sebelum 1 minggu? Ada ya? Selesai semua, baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan mengembangkan kerangka resensi yang telah kalian buat kemarin. Kemudian kerangka tersebut dikembangkan menjadi resensi yang utuh, baik dan benar, baik dari segi bahasanya, segi strukturnya, dan lainnya. Kemudian baik anak-anak, tentang langkah-langkah menyusun resensi buku sama yang kita lakukan pada minggu kemarin ya. Kemarin kalian di perpus, kita sebelumnya menentukan ya, memilih buku yang telah ditentukan, yaitu berupa novel. Setelah kalian memilih novel kemarin, kalian sudah berdiskusi dengan Pak Pandi, konsultasi, Pak, apakah saya boleh menggunakan novel ini? Udah Pak Pandi ACC. Pertanyaan Pak Pandi, apakah ada yang mengubah judul resensinya, judul novelnya? Ada. Ayo siapa?
Tulis ya. Apa? Kenapa berubah? Karena Ragu itu buku fiksi apa non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Setelah diubah, yakin kalau itu fiksi? Apa judulnya kemarin? Judulnya apa? Madrasah Kampulan. Apa? Madrasah Kampulan. Karangnya siapa itu? Puji tahu LKYI. Baik, anak-anak. Kemudian yang kedua ya, membaca isi buku novel dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti yang Pak Pandi tanyakan di awal tadi, kalian membaca novel selama 1 minggu. Tapi harapan Pak Pandi kemarin kan setidaknya sebelum 1 minggu kalian sudah selesai. Saya yakin kalau kelas 11 PTKP 3 pasti kalau soal membaca nomor 1. Iya kan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga anak mencatat segala informasi penting dari buku atau novel seperti identitas buku, sinopsisnya hingga pengarangnya. Apakah sudah kalian lakukan semua? Sudah. Kemarin sinopsis kira-kira membuat berapa paragraf? 4 ya? Ya. Ada yang lebih dari 4? Berapa kemarin? Buat berapa? 7, iya. 7 boleh nggak apa-apa ya. Yang penting minimal setidaknya bisa menceritakan segala cerita yang ada di novel. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Bapak lanjut dulu. Ini, anak-anak, setelah kalian mempunyai kerangka, sudah punya identitasnya buku, pengarangnya, hingga sinopsisnya, langkah pertama tadi mengembangkan informasi yang sudah diperoleh menjadi resensi buku yang utuh dan lengkap. Pertama, judul resensi. Judul harus mencakup keseluruhan isi resensi buku atau novel. Misalnya kalian membuat, ada yang membaca Laskar Pelangi? Ada. Siapa sih dia berarti? Iya, Pak. Jadi kalau membuat judul nanti anak-anak, jangan langsung Laskar Pelangi. Karena kalau kalian bilang Laskar Pelangi, artinya itu novel Laskar Pelangi, tapi di depannya setidaknya diberi kata resensi Laskar Pelangi. Mengapa? Karena orang akan paham, oh ternyata yang sedang kita buat adalah resensi, seperti itu. Kemudian tentang identitas buku. Bagian dari buku mengenai judul bukunya, penulis, penerbit, tempat terbit, dan lain-lain. Kemarin ada nggak yang menemukan novel tapi cetakan baru atau edisi-edisi seperti itu? Ada. Kamu pakai tahun yang apa? Tahun terakhir atau enggak? Yang dituliskan? Iya. Karena gini loh, Cak. Misalnya ada pengarang menuliskan novel A. Kemudian 1 tahun atau 2 berikutnya dia menambahi novel A tersebut. Dan di buku kedua tersebut diberi keterangan cetakan pertama tahun ini, cetakan kedua tahun ini. Yang harus digunakan adalah tahun cetakan terakhir. Mengapa terakhir? Karena buku terakhir menunjukkan bahwa buku itu baru dibuat, seperti itu ya. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian ini memuat tentang informasi pengarang atau penulis buku novel. Biasanya yang bagian pengarang ini sudah ada di dalam novel tersebut, entah di bagian akhirnya atau ada juga terkadang, walaupun jarang ya, ada di bagian depan setelah identitas itu aja. Ketemu semua ya kemarin. Pengumuman telah ditemukan sejumlah uang. Bagi yang merasa kehilangan, silahkan menuju ke ruang tata usaha. Sekali lagi, bagi yang merasa kehilangan uang, bisa mengambil di ruang tata usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, yang bagian keempat yaitu isi resensi. Bagian ini memuat tentang sinopsis novel yang telah dibaca. Sudah membuat semua ya? Ya. Nanti tinggal kita susun jadi resensi. Yang terakhir penutup. Jangan lupa berisi alasan presentator. Siapa presentator? Orang yang membuat
mengulas buku yang telah dibuat menjadi resensi, misalnya apakah buku tersebut rekomendasi dibaca atau tidak. Seperti yang Pak Pandi pernah sampaikan di awal bab dulu, kalau kalian mau membeli contohnya, mau membeli baju pasti melihat harga, reviewnya perlu atau tidak? Kalau reviewnya bagus, apakah kalian akan membeli? Ya, sama halnya seperti buku Cak, terutama novel misalnya. Kalau ceritanya bagus, sinopsisnya ya, ceritanya bagus, alurnya jelas, tokohnya jelas, karakter dan apapun, pasti novel tersebut akan banyak diminati. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Belum. Tadi ya sinopsis sudah, identitasnya sudah, pengarangnya sudah. Nah, itu artinya kalian sudah selesai setidaknya 70-80%. Untuk hari ini anak-anak, kalian akan membuat resensi. Pak Pandi tugaskan nanti lembar kerja peserta didiknya cukup ditulis di buku tulis. Paham ya? Silakan dikerjakan. Kemudian urut yang mulai tadi ya, mulai judulnya, identitas, pendahuluan, isi, dan penutup seperti yang Pak Pandi catatkan di minggu kemarin. Paham anak-anak? Silakan dikerjakan. Nanti kalau bingung boleh bertanya ke Pak Pandi. Sudah. Sudah, belum? Ya, ini nanti ditaruh sini ya. Itu tahunnya berapa kok belum diisi? 2017 ya. Anak-anak kalau ada yang bingung silakan bertanya dulu boleh. Ya. Pak mau tanya. Ada yang bertanya? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Gimana? Untuk cetak nama cetakan itu diletakkan di tahun terbit atau gimana? Cetakannya. Oh iya, di tahun terbitnya, betul. Dia langsung seperti itu. Kasih Pak. Dan nanti sambil ditambahin keterangan ya di sampingnya kalau yang belum judulnya apa, kemudian
identitasnya sudah keluar. Yang di sampingnya dulu nggak apa-apa, tambah sendiri. Sudah jam kurang bagian apa ya? Anak-anak sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang waktunya presentasi. Giliran ya. Ya, baik, pintar. Cynthia Wulandari, dok boleh bacakan dulu hasilnya. Yang lainnya mendengarkan ya. Di sini di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi buku novel saya dengan judul Dictator. Jadi pada bab ini, pada isi buku tersebut dibahas sebagai judul novel Dictator atau Ketika Terlalu Gengsi Menyatakan Rasa. Penulis ditulis oleh Hannah Margareta dan penerbit Loverville. Jenis buku ini adalah buku fiksi. Tahun terbit buku ini adalah 2017 dan tempat terbit tahun ini buku ini adalah Jakarta Selatan. Tebal halaman pada buku novel ini adalah 372 halaman. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan, yaitu adalah menjelaskan Taurus Girl yang lahir pada 18 Mei 2000, tepat pada malam Jumat Kliwon, ini bernama asli Hannah Margareta, tetapi punya banyak nama panggilan yaitu Raden, Aden, dan Hana, Nana, dan lain-lain. Selain es krim, dia juga suka sekali dengan susu. Makanan manis merupakan kesukaannya setelah makanan asin. Cita-citanya ingin punya tubuh kayak Kylie Jenner dan rambut sepanjang Ariana Grande.
suka kucing, apalagi babynya selain Justin Bieber, dia juga jatuh cinta sama dengan Genta Genovia. Baik, kita masuk ke dalam isi dari novel tersebut adalah dalam novel ini Alfie, lelaki ganteng dengan segala kemampuannya yang ia punya, yaitu adalah jenius, jagoan, disegani banyak orang dan mampu menaklukkan banyak hati perempuan. Sayangnya ia terkenal galak, selalu membuat orang sakit hati dengan ucapannya, sarkastis, pedas, penuh dengan kecaman dan menohok. Dia juga terkenal sadis, apalagi dengan orang-orang yang mengganggu ketenangannya. Si ganteng yang bengis, itulah julukan yang diberikan pada pemilik nama lengkap Genta Genovia. Tetapi Alfie punya satu keluarga, dia bahkan belum pernah pacaran, belum merasakan pahit dan manisnya jatuh cinta. Hanya Alana Caroline yang mampu menghadirkan pertahanan Alfie. Namun, Alfie terlalu gengsi untuk menyatakan perasaannya. Selain itu, ada laki-laki lain yang juga menyimpan rasa seperti apa yang Alfie rasakan kepada Alana. Apakah Alfie masih memiliki kesempatan untuk menyatakan cinta kepada Alana? Dilanjut pada bagian penutup novel, yaitu adalah novel karangan Hana Margareta ini mengisahkan percintaan remaja yang bernama Alfie kepada wanita lembut bernama Alana. Tema yang diangkat dalam novel Dignity yaitu tentang kekeluargaan, percintaan, dan persahabatan. Cerita dalam novel Dignity ini sangat cocok dibaca oleh para remaja SMP dan SMA. Alur yang digunakan tidak mudah ditebak sehingga membuat pembaca penasaran. Sekian, terima kasih hasil presentasi novel hari ini. Dari saya mengucapkan terima kasih atas antusias kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih tepuk tangan. Nah, dari resensi yang dibuat teman kalian sudah lengkap atau belum? Nah, Cynthia tadi tidak lupa ya, Bi. Saatnya jam kelima dimulai. Ada iklan lewat ya. Tidak lupa memberikan rekomendasi pada bagian penutup. Ini yang penting juga anak-anak. Kalian sudah capek-capek membaca, tapi di resensinya nanti di bagian belakang tidak ada bagian rekomendasi. Apakah kalian merekomendasikannya atau tidak? Ya sia-sia seperti itu. Ini bedanya novel dengan membuat resensi novel. Paham ya? Paham, baik. Anak-anak, karena semua sudah presentasi ya, yang dapat kita simpulkan hari ini apa? Bagaimana? Kira-kira kalian jadi tahu cara membuat resensi. Kira-kira membuat resensi itu mudah atau tidak? Mudah. Apanya yang membuat mudah? Karena seperti contoh dari novel tersebut, suka novel tersebut, suka membaca, betul semua ya. Yang paling penting anak-anak yang perlu kalian ketahui, ketika kita membuat resensi, kita tidak boleh asal main. Misalnya gini, kalian tidak baca sepenuhnya, tiba-tiba berkomentar di bagian penutup. Betul atau salah kayak gitu? Salah, karena apa yang kita komentarkan pasti hasil dari apa yang telah kita baca. Kemudian anak-anak untuk minggu depan nanti ya, karena materi resensi kita sudah berakhir, nanti semua Pak Fandi koreksi lagi. Tadi yang presentasi sudah Pak Fandi nilai. Kita ulangan harian ya anak-anak? Nah, kemudian juga kalau ada segala hal yang masih bingung, yang masih ingin dipertanyakan, nanti boleh tanya di grup. Kita saling diskusi begitu ya? Baik. Anak-anak, refleksi kita hari ini kira-kira senang nggak kalau menggunakan layar proyektor seperti ini? Senang. Kenapa senang? Lebih mudah. Lebih mudah, lebih menarik, ringkas juga. Nanti kedepannya Pak Fandi akan menggunakan proyektor terus ya, anak? Sampai di sini pembelajaran kita. Pak Fandi akhiri, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.